Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bella Arifah Putri, mahasiswa manajemen semester 5 Universitas Wisnuwardana Malang. Kali ini kita akan bahas materi mengenai struktur modal dan biaya MNC. Pertama kita masuk ke definisi struktur modal. Struktur modal mengacu pada cara perusahaan memilih untuk membiayai operasinya dengan menggunakan campuran dana yang berasal dari berbagai sumber. Ini mencakup keputusan tentang berapa banyak modal ekuitas atau saham yang digunakan dan berapa banyak modal utang atau pinjaman yang digunakan untuk mendanai aktivitas perusahaan. Pemilihan struktur modal yang tepat merupakan bagian penting dalam manajemen keuangan perusahaan dan dapat mengaruhi kemampuan perusahaan untuk tumbuh dan mencapai tujuan keuangan mereka. Sekarang kita masuk ke konsep dasar struktur modal. Konsep dasar struktur modal adalah bagaimana perusahaan memutuskan untuk mendanai operasinya dengan mencampur sumber dana ekuitas atau saham dan utang atau pinjaman dalam proporsi tertentu. Ada beberapa konsep dasar yang perlu dipahami dalam konteks struktur modal. Yang pertama, ekuitas versus utang. Struktur modal mencakup perbandingan antara modal ekuitas atau saham dan modal utang atau pinjaman. Modal ekuitas melibatkan pemilik saham dalam perusahaan, sedangkan modal utang adalah pinjaman yang harus dikembalikan. Yang kedua, biaya modal. Biaya modal adalah biaya yang harus dibayarkan perusahaan untuk mendapatkan modal, baik melalui dividen kepada pemegang saham atau biaya modal ekuitas, atau bunga kepada pemberi pinjaman atau biaya modal utang. Yang ketiga adalah risiko. Struktur modal juga berhubungan dengan risiko perusahaan. Modal utang dapat meningkatkan risiko keuangan karena perusahaan harus membayar bunga secara teratur dan mengembalikan hutangnya, bahkan dalam situasi keuangan yang sulit. Yang keempat adalah nilai perusahaan. Tujuan dari manajemen struktur modal adalah untuk mencapai nilai perusahaan maksimum. Ini bisa dicapai dengan memilih proporsi modal ekuitas dan hutang yang tepat dan mengoptimalkan keuntungan dan nilai perusahaan. Kelima adalah pengaruh keputusan keuangan. Struktur modal mempengaruhi keputusan keuangan perusahaan seperti dividen, investasi, dan kebijakan keuangan lainnya. Kemudian yang keenam adalah perubahan struktur modal. Perusahaan dapat mengubah struktur modalnya seiring berjalannya waktu, terutama ketika kondisi pasar atau keuangan berubah. Pentingnya manajemen struktur modal dan biaya dalam perusahaan multinasional. Manajemen struktur modal dan biaya sangat penting dalam perusahaan multinasional karena mereka memiliki dampak langsung pada kesehatan keuangan dan juga kinerja perusahaan di pasar global. Berikut beberapa alasan mengapa manajemen struktur modal dan biaya menjadi krusial dalam konteks perusahaan multinasional. Yang pertama adalah dapat meminimalkan biaya modal. Yang kedua, dapat mengelola risiko valuta asing. Yang ketiga, dapat mempengaruhi pajak. Yang keempat, dapat mengaruhi kapasitas pinjaman. Kemudian yang kelima, dapat meningkatkan likuiditas. Dan kemudian yang terakhir adalah dapat mempengaruhi persepsi investor. Jadi secara keseluruhan, manajemen struktur modal dan biaya adalah aspek penting dari strategi keuangan perusahaan multinasional. Keputusan bijak dalam hal ini dapat membantu perusahaan mengoptimalkan kinerja keuangan di pasar global yang kompleks dan beragam. Kemudian faktor-faktor yang mengaruhi struktur modal. Berikut adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi keputusan struktur modal. Yang pertama adalah industri dan sektor. Industri dan sektor di mana perusahaan beroperasi dapat mengaruhi struktur modal. Misalnya industri yang lebih berisiko atau kinerja tinggi seperti teknologi sering cenderung memiliki lebih banyak modal ekuitas daripada utang. Kemudian yang kedua adalah siklus bisnis. Fase siklus bisnis juga memainkan peran penting. Selama fase ekspansi ekonomi, perusahaan mungkin lebih menggunakan utang untuk pertumbuhan yang cepat. Di sisi lain, selama resesi, mereka mungkin cenderung lebih konservatif dengan struktur modal mereka. Kemudian yang ketiga, ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi akses mereka ke pasar modal dan kemampuan mereka untuk mendapatkan utang dengan tingkat bunga yang kompetitif. Perusahaan besar mungkin memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam pengeluaran modal ekuitas dan juga hutang. Kemudian yang keempat adalah risiko bisnis. Tingkat risiko yang dihadapi oleh perusahaan adalah faktor penting. Perusahaan dengan risiko bisnis yang tinggi cenderung lebih hati-hati dalam menggunakan hutang, karena hutang dapat meningkatkan risiko kebangkrutan dan hal-hal yang tidak berjalan sesuai dengan rencana. Yang kelima adalah pajak. Kebijakan pajak di negara di mana perusahaan beroperasi dapat mengaruhi preferensi struktur modal. Beberapa negara memberikan insentif pajak untuk hutang yang dapat mendorong penggunaan utang modal. Kemudian yang keenam adalah keputusan manajemen. Preferensi dan filosofi manajemen juga memainkan peran.
Beberapa manajer mungkin lebih suka menghindari hutang agar mengurangi risiko keuangan, sementara yang lain mungkin melihat hutang sebagai alat untuk pertumbuhan dan pengembalian yang lebih tinggi. Yang ketujuh adalah peluang investasi. Kesempatan investasi yang ada juga mengaruhi struktur modal. Jika perusahaan memiliki proyek-proyek yang membutuhkan investasi besar, mereka mungkin cenderung menggunakan lebih banyak hutang untuk mendanai proyek-proyek tersebut. Kemudian terakhir adalah persepsi pasar. Persepsi investor dan kreditor terhadap perusahaan juga dapat mengaruhi struktur modal. Perusahaan yang dianggap memiliki risiko lebih rendah dapat mendapatkan akses ke hutang dengan bunga yang lebih rendah juga. Kemudian kelima adalah manajemen biaya dalam perusahaan multinasional. Manajemen biaya dalam perusahaan multinasional adalah proses pengelolaan dan pengendalian semua jenis biaya yang terkait dengan operasi bisnis di berbagai negara dan juga pasar. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perusahaan multinasional dapat menjalankan operasinya dengan efisien, mengoptimalkan laba dan tetap bersaing di pasar global yang kompetitif. Kemudian yang keenam adalah integrasi struktur modal dan manajemen biaya. Integrasi struktur modal dan manajemen biaya adalah pendekatan yang penting dalam mengelola keuangan perusahaan. Ini melibatkan koordinasi dan harmonisasi keputusan tentang bagaimana perusahaan mendanai operasinya dengan upaya untuk mengendalikan dan mengoptimalkan biaya dalam berbagai aspek bisnisnya. Yang ketujuh adalah capital budgeting. Capital budgeting adalah proses pengambilan kebutuhan investasi jangka panjang dalam proyek atau aset yang memerlukan pengeluaran modal yang signifikan oleh perusahaan. Proses ini digunakan untuk mengevaluasi, membandingkan, dan memilih proyek-proyek investasi yang memiliki potensi tinggi untuk menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang. Tujuan utama dari capital budgeting adalah memastikan bahwa modal perusahaan digunakan secara efisien dan menghasilkan tingkat pengembalian yang maksimal. Kemudian terakhir adalah biaya modal untuk investasi asing. Biaya modal untuk investasi asing adalah tingkat pengembalian yang diharapkan atau diperlukan oleh perusahaan atau investor untuk membiayai proyek atau investasi di luar negeri. Ini adalah tingkat pengembalian yang harus dipertimbangkan untuk membuat investasi asing layak. Biaya modal untuk investasi asing bisa lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan investasi di dalam negeri, tergantung pada jumlah faktor, termasuk risiko, peraturan, dan juga kondisi pasar. Sekian pembahasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.